Hey, 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 jumpa lagi dengan saya Dr. Andre, dokter official Vita Nustin. Kali ini kita jumpa kembali di malam hari di kesempatan waktu yang indah bersama Dr. Andre, dokter official Vita Nustin. Lagi-lagi Dr. Andre bagi-bagi hadiah di sini. Ikuti terus live streaming bersama Dr. Andre di hari ini di malam pukul 19 lebih 7 menit. Dan nanti di waktu yang secukupnya berikan komentar, testing, kemudian share terbanyak di kolom komentar yang sudah tersedia di sini. Dan jangan lupa ya, berikan testimoni terbaik teman-teman semua. Dan berikan pertanyaan termenarik untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa berikan share untuk 10 dan tag temanmu semua 10 yang pantas kamu ajak untuk mendapatkan sharing bincang-bincang bersama Dr. Andre kali ini. Oke, terima kasih yang sudah hadir di sini. Semangat pagi Vitaners, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Selamat datang pada mitra NASA, kemudian sahabat Dr. Andre, kemudian followers yang sudah hadir di sini, dan para Vitaners yang sudah membagikan share terbanyak. Dan jangan lupa pada kesempatan hari ini Dr. Andre ingin berbagi pengalaman berupa seputar pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibagikan, dan Dr. Andre akan menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Seperti biasanya Dr. Andre akan menyapa teman-teman yang sudah hadir. Ada Meida Situmiang NASA. Hadir dokter, hadir juga. Thank you banget sudah hadir di sini. Selamat malam dokter, dari Iva NASA Waru. Halo dari Adina Ferinawati Projo hadir. Halo, thank you banget ya yang udah ikut live streaming hari ini. Kemudian ada siapa lagi ya? Oke, Dr. Andre bacakan lagi. Thank you yang udah hadir. Ada Meli Azah. Oke, selamat malam dokter. Selamat malam juga. Ada Hariskan NASA hadir dari Banyuwangi. Wow, thank you banget yang udah hadir di sini ya. Kemudian ada siapa di sini ya? Sebentar, Dokter Adri bacakan ya. Ada Nur Laili. Oh maaf, Nur Laila. Selamat malam dong, selamat juga. Oh ada Mary Azah dari Banjarnegara hadir. Wow, thank you dari Banjarnegara ya. Kebetulan Bapak Bupati Banjarnegara ini kenal baik dengan saya karena memang beliau punya putri. Nah, putri yang keduanya ini adalah sahabat saya. Namanya Dr. Amalia Desiana. Dia seorang anggota dewan di Banjarnegara. Wah, salam ya buat pemerintah di Banjarnegara. Banjarnegaranya mana nih? Oke, Dr. Amel. Saya dulu sering banget ya main ke sana karena memang beliau adalah sahabat saya dan saya sangat dekat sekali dengan Bapak Bupati Banjarnegara. Sangat friendly sekali. Selamat hormat Bapak Bupati Banjarnegara. Oke, kembali Dr. Andre akan sapa dari Yeni Anita Sari Sragen hadir dok. Wow, thank you ya yang udah dari Sragen udah hadir di sini. Kemudian ada Siti Kodijah. Siti Kodijah. Selamat malam dok, Lampung Selatan hadir. Wow, thank you banget yang udah hadir. Kemudian ada Shirley NASA Pringsewu hadir dokter, thank you hadir dari Lampung. Wow, malam ini lebih friendly, lebih santai di kesempatan yang indah bersama live streaming Dr. Andre, dokter official Vita Nustin. Kali ini Dr. Andre live streamingnya di rumah. Dulu juga di rumah, tapi tempatnya beda. Ya, jadi kan ini di rumah satunya. Jadi kebetulan saya ingin live streaming malam karena memang kegiatan pagi sampai sore hari sangat sibuk sekali ya. Kemudian hari ini menyempatkan untuk bertemu para Vitaners, berbagi kesempatan dan berbagi cerita dan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk. Nah, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, kemudian memberikan tag 10 teman. Nah, kemudian share terbanyak dan 2 testimoni terbaik dan pertanyaan termenarik. Nanti Dr. Andre akan membagikan hadiah berupa merchandise cantik dan Vita Nustin di dalamnya. Dan jangan lupa buat
Mitra Nasa, teman-teman Vitanus semua, ayo yang semangat jualannya ya. Jualan Vitanustin. Nah, karena apa? Selain besar manfaatnya untuk tubuh, ternyata Vitanustin ini juga sebagai antioksidan yang memang sangat bermanfaat banget untuk kesehatan di era kemajuan zaman seperti ini. Karena memang reaksi radiatif ya, radiasi dari kimia, kemudian radiasi dari apapun itu, dari reaksi oksidatif ya, sehingga disebut sebagai oksidatif atau oksidan, kemudian radikal bebas ya, sehingga bahan yang terkandung di dalam saset di dalamnya Vitanustin tersebut uh, sangat besar manfaatnya sebagai antioksidan. Jadi antioksidan ini banyak tidak diketahui oleh banyak orang dan memang memberi dampak negatif yang sangat besar. Artinya dampak negatif itu memang membuat satu, orang akan tampak lebih tua daripada umurnya. Yang pertama itu, yang paling kelihatan sekali. Kemudian terjadi penuaan dini, kemudian mudah sakit. Nah, kemudian di efek nanti maaf tuanya atau tidak usah nunggu tua, biasanya maaf bisa terjadi terkena kanker karena memang si radioaktif ini sangat oksidan ini sangat tidak membuat nyaman gitu ya, tidak membuat nyaman tubuh dan membuat tubuh menjadi tidak sehat. Oke, ada Kantinasa. Wah, ini sudah mencolek temannya. Ayo Ibu Vina Ani Puspitasari. Ya. Nino Nur Laila ini dari Lampung Timur. Terima kasih Ibu sudah hadir Bu Nur Laila. Thank you. Kemudian ada Hanifah Nasa Candi. Sidoarjo hadir. Wow, thank you banget ya. Kemudian dari Lombok hadir. Wow, Pipit Vinolia. Maaf sekali bulan April yang lalu itu kami tim memang ingin sekali ke Lombok. Tetapi karena terhalang oleh pandemi COVID-19 sehingga roadshow perjalanan kami harus terhenti sementara. Memang karena pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa disepelekan. Karena memang banyak tenaga medis, kemudian dokter, profesor yang sudah gugur. Dan kabar terakhir yang dokter Andre baca, itu ada sudah 114 dokter, profesor, ahli yang ada di dalamnya sudah gugur di Medan untuk melawan COVID-19 gitu. Jadi teman-teman percayalah bahwa kesehatan ini sangat penting. Tenaga medis, profesor, dokter, kemudian para ahli dokter spesialis, kemudian mereka sudah menjadi garda yang memang sudah berjuang untuk COVID-19, untuk pasien-pasien COVID-19. Jangan sampai kita menambah atau tertular COVID-19 karena kecerobohan. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik. Karena memang protokol kesehatan ini sangat diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi seperti itu. Jadi Dokter Andre berharap pada teman-teman untuk selalu untuk melakukan protokol kesehatan dan untuk menjaga jarak, memakai masker, kemudian memakai hand sanitizer atau selalu rajin cuci tangan pakai sabun. Dan jangan sekali-sekali terlalu sering memegang area wajah. Kemudian kita harus benar-benar care terhadap diri kita dengan memberikan suplemen berupa makanan, kemudian minuman yang memang sebagai daya imunitas tubuh kita, karena memang tubuh kita membutuhkan imunitas untuk melawan serangan dari luar berupa serangan COVID-19 atau radikal bebas atau penyakit yang lain. Jadi tubuh kita mempunyai imunitas yang memang ada internanya, ada eksternanya. Kalau internanya memang sudah dari tubuh, kemudian kalau dari eksternnya kita harus memang membangun imunitas tersebut berupa dari makanan, minuman, dan memang yang memang sudah teruji klinis dan memang bisa membantu untuk proteksi diri kita seperti itu ya. Oke, dari Pipit Vinolia Lampung hadir. Wah, dari Lombok hadir.
Thank you ya. Salam buat teman-teman yang ada di Lombok. Maaf sekali Dokter Andre dan tim belum bisa untuk melanjutkan perjalanan ke Lombok. Wah, karena sayang sekali ya. Roadshow di Jogja, kemudian roadshow di Jakarta, roadshow di Karawang, di Purwakarta, kemudian di daerah-daerah yang lain sudah terlaksana, tapi ternyata memang harus dilakukan setelah streaming ini pertemuan kita. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung di sini untuk menyaksikan live bersama Dokter Andre, karena Dokter Andre akan berusaha memberikan ilmu yang terbaik. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua melakukan testimoni termenarik. Oke. Nah, dari Sragen ada Samti, thank you sudah hadir di sini. Kemudian ada Galuh Agustiawan, wah hai dok, hai juga. Ada Rianasa, Lampung, Mitro Selatan hadir, thank you dari Lampung. Kemudian ada dari Citerep, ada Anissa Asih, wow dari Citerep Bogor hadir dok, wow. Ini sangat setia sekali juga ya ikut live streaming Dokter Andre, wow. Sukses ya Bu jualannya, jualan Vitanustinya juga ya. Kemudian dari Cilacap hadir dok, wow thank you ya. Dari Cilacap juga udah hadir di sini. Terima kasih. Ada Nur Aini, milikna Anis Forever. Kemudian ada Riah Banjar. Assalamualaikum dokter, Jakarta hadir. Wow, kabar Jakarta gimana nih? Ada PSBB ya. Semoga PSBB untuk part ini membawa dampak positif untuk kesehatan. Kemudian semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi teman-teman yang ada di Jakarta. Oke. Ada juga Mats Jailani, thank you sudah hadir di sini. Ada Ayu Sri, selamat malam dokter, Denpasar hadir. Wow, sangat menjadi kebanggaan Dokter Andre kalau teman-teman Vitana sudah banyak yang hadir di sini ya, menyaksikan live streaming ini. Kemudian ada Rusiana Andriani, wow, dengan semangat selalu hadir dari setia Ibu Rusiana. Hai, thank you ya. Selamat malam dokter. Kemudian ada Vita Kuswati, malam Dokter Andre, Banyumas hadir. Wow, terima kasih ya Bu Vita, Bunda Vita Kuswati. Kemudian ada mamahnya Tita Amelia, selamat dokter, selamat malam dok. Purwakarta hadir, halo, kita pasti pernah jumpa di Purwakarta ya, di Hotel Harper kalau nggak salah. Harper ya, Harper, iya Harper, di Harper. Kali itu ikut Dokter Andre nggak? Roadshow-nya Dokter Andre ya? Coba bisa tulis di komentar ini ya, dan testimoni. Dan jangan lupa berikan pengalaman menarik setelah ketemu Dokter Andre di live ketemu di Purwakarta ya. Buat teman-teman semua yang pernah ketemu Dokter Andre dia secara langsung dan mungkin punya foto bersama, silahkan untuk di-share di sini, silahkan, nggak apa-apa, biar teman-teman juga tahu gitu ya. Ada juga yang ketemu saya di tempat praktek dan memang luar biasa, dia sangat terharu dan sampai menangis dan ingin berfoto, tapi ketemunya tidak enak di rumah sakit karena salah satu anggota dia sakit. Kalau nggak salah waktu itu Pak D-nya atau Bu D-nya gitu sakit dan dia mengantar, dan saya benar sudah pakai hazmat, kemudian pakai kacamata Google, pakai face shield, kemudian pakai masker bedah, terus pakai masker N95 karena mungkin mengenali suara saya dan Dokter Andre ya, Dokter Andre yang NASA ya, dari Vitanustin ya. Iya betul Bu, saya wah langsung dengan banget dia foto ya. Kalau punya fotonya silahkan share juga di sini. Oke. Ada Suroto hadir. Wah, thank you banget sudah hadir di sini. Ada Malambem, malam dokter. Kemudian ada Ima juga sudah hadir. Kemudian ada Ernawati Nasa, ada Aka Imyut, malam dok. Kemudian dari Jombang, thank you dari Jombang. Ada Ukudro di Nasa Taiwan hadir. Wah, selalu setia di sini. Ada ini cenggih dok, saya jadi Projo Kelampok, Purwareja Kelampok. Melisa Azza, Purwareja Kelampok, bukan Purwareja ya, Purworejo Kelampok ya. Ya, Purworejo Kelampok dekat rumah sakit Elizabeth ya. Oke, salam-salam buat teman-teman sana ya. Kemudian ada Sedan hadir, ada Mawar, thank you banget. Ada Wiwi Widiarti Lampung Selatan hadir dok. Wah, thank you banget ya. Kemudian ada Tuti Rosmawati, selamat malam dok, Tangerang hadir. Wah, thank you banget udah hadir di sini. Kemudian ada Heni Nur Yeni, selamat malam dok, dari Batam hadir. Wow, thank you ya. Ada Wada Asa, ada Aditya sama Sebulu Kaltim. Wow, jauh sekali ya dari Sebulu Kaltim hadir dok. Thank you banget udah merelakan waktunya untuk melihat streaming Dokter Andre. Kali ini Dokter Andre lebih santai ya, biasanya lebih santai lagi.
ada sajian musik, kemudian ada sajian akustik gitar. Tapi kali ini Dr. Andre ingin berbagi cerita pure mengenai testimoni. Nah, ini ada yang testimoni dari Hanifah Nasa Candi. Testimoni pribadi malam Dr. Andre yang ganteng. Wah, thank you, sudah dipuji. Terima kasih ya udah memuji saya. Wah, thank you banget. Oke. Dr. Andre agak lebih santai di sini ya mungkin ya. Oke. Ini sebentar, testimoninya. Aduh, hilang nih. Waduh, belum sempat dibacakan nih. Aduh, gimana ya? Sebentar. Belum sempat dibacakan. Wow. Bentar. Belum sempat dibacakan ya. Ada Nurunisa. Apakah kandungan Vita Rosella bisa membantu melancarkan haid? Bener banget dari Ibu Nurunisa. Karena kandungan dari Rosella ini banyak kandungan dari bahan alami yang memang tidak membahas tentang Rosella. Dan dengan bangga Dr. Andre akan memberikan penjelasan bahwa di dalam kandungan Rosella ini memang sangat luar biasa ya. Jadi Rosella ini memang tanaman asli yang memang ada di Asia. Kemudian terutama di Indonesia juga ada. Jadi memang kalau harus mengolah Rosella sendiri maka itu sangat susah sekali. Tapi teman-teman semua para Vitares dan sahabat NASA mungkin bisa disampaikan kepada konsumennya bahwa kandungan di dalam Rosella tersebut sangat bisa membantu haid. Karena haid itu biasanya itu yang tidak membuat nyaman adalah PMS, premenstrual syndrome. Jadi nyeri haid itu juga membuat tidak nyaman karena memang ketika haid orang kebanyakan sangat terganggu mood. Jadi moodnya menjadi berubah, kemudian moodnya menjadi tidak nyaman kayak gitu. Alhasil tidak bisa menikmati haidnya. Padahal di siklus haid itu memang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak kaum perempuan atau remaja putri gitu ya. Jadi siklus haid yang lancar itu menandakan bahwa tanda dari produksi kesuburan di organ kewanitaannya itu sehat. Nah itu siklus haid yang lancar kemudian waktunya tepat itu membantu sebagai tanda bahwa organ reproduksinya lancar atau sehat. Nah melancarkan haid itu sangat ditunggu-tunggu. Nah untuk melancarkan haid dan menyehatkan organ reproduksi dibutuhkan kandungan bahan alami dari Rosella. Nah Vitanostin memang hadir, ada kandungan di Rosellanya, seperti itu ya, ada kandungan Rosellanya. Jadi penjelasan ini apakah bisa dimengerti? Pastinya sangat bisa dimengerti ya, karena Dr. Ade sudah memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami. Oke, selamat malam Dok, hadir dari Trenggalek. Wah, ada Parminasa, thank you banget ya, udah hadir di sini. Oke, kemudian ada Sebulu Kalimantan. Wow, udah hadir juga. Wah, thank you banget. Ada Rusiana Andriani. Wow, thank you banget. Nih udah mencolek teman-temannya Ibu Rusiana Andriani. Semoga lebih beruntung ya, Bu ya, dapat merchandise cantik. Buat teman-teman semua yang sudah melakukan share terbanyak di video live streaming ini, saya doakan semoga mendapat keberuntungan ya, dapat hadiah tas cantik yang isi di dalamnya ada Vitanostin. Oke. Termasuk Bu Rusiana ini yang sudah banyak membagikan. Semoga beruntung ya Bu Rusiana Andriani. Wah, semangat pagi Dok, semangat pagi juga. Dari Jakarta ada Suharni, thank you banget sudah ada di sini. Ada Mas Cihanasa, ada Somobito Jombang. Wah, Sumobito Jombang. Wah, thank you udah hadir ya. Kemudian ada Itan Nurul Pranadipta hadir dari Bantul. Wow, dari Bantul. Selamat malam, selamat datang di sini di live streaming Dr. Andre. Kemudian jangan lupa teman-teman
berikan pertanyaan karena Dokter Andre akan membahas seputar pertanyaan yang diajukan oleh Parvitaners juga ya. Jadi nanti buat teman-teman sebagai bekal untuk menjelaskan kepada konsumennya bahwa Vitanustin ini memang terkandung ada 5 bahan alami ditambah 1 bahan alami yang memang berkhasiat, yaitu madu. 5 bahan alaminya apa aja? Yang pertama, ekstrak kulit manggis, kemudian mengkudu, kemudian buah apel, kemudian sirsat, kemudian bunga rosella, dan 1 madu murni. Nah, 5 bahan alami ditambah 1 madu murni memang besar banget manfaatnya. Di beberapa live streaming Dokter Andre, sisi itu sudah dijelaskan. Nah, sebab itu, buat teman-teman yang pingin kepoin, bisa klik Facebook teman-teman semua dan ketik vitanustin.co.id di Facebook teman-teman semua. Dan di situ nanti ada beberapa live streaming Dokter Andre yang akan sudah menjelaskan banyak banget manfaat dari buah apel, mengkudu, bunga rosella, daun sirsak, ekstrak kulit manggis, dan madu murni. Di situ Dokter Andre sudah banyak sekali menjelaskan tentang itu, dan beberapa testimoni dan pertanyaan sudah sangat jelas dijelaskan di sini. Nah, sebab itu teman-teman jangan lupa untuk memberikan pertanyaan termenarik ya. Nah, karena ada hadiah yang memang khusus. Dan jangan lupa untuk konsumennya diajak untuk sehat, diajak untuk bisa menikmati indahnya kesehatan gitu ya. Di masa muda, di masa dewasa, di masa 40 tahun, 50 tahun, 60 dan di masa tua gitu ya. Bahwa kesehatan adalah investasi yang sangat luar biasa. Kesehatan tubuh merupakan investasi di mana kita bisa menikmati hidup. Kita bisa berkarya untuk diri sendiri, kemudian bisa berkarya untuk agama, untuk memberikan dampak positif dengan pahala-pahala yang baik, perbuatan-perbuatan baik untuk bekal kita nanti di akhir zaman, seperti itu ya. Jadi kemudian investasi untuk negara ini karena kita bisa berkarya kepada negara ini, dan ajaklah untuk kepada konsumen-konsumen NASA, kemudian konsumen-konsumen yang lain untuk diajak untuk sehat dengan, ya betul banget, dengan cara memilih makanan yang sehat dan minuman yang sehat. Karena memang Vitanustin ini sudah standar MUI dan ber-BPOM. Jadi seperti itu, dan memang tidak salah untuk teman-teman semua untuk menyarankan untuk mengenalkan Vitanustin di tengah keluarga mereka. Karena solusi sehat keluarga Indonesia salah satunya dengan Vitanustin, terobosan terbaik untuk Indonesia, karena dengan ini kita akan menyelamatkan anggaran dari pemerintah gitu ya. Anggaran tentang pada pemerintah yang untuk kesehatan. Kalau tubuh kita sehat, siapa yang akan menikmati? Tentunya keluarga kita, tentunya diri sendiri. Jadi gitu ya. Jadi investasi yang sangat luar biasa. Kalau uangnya banyak tapi sakit gimana? Kan nggak enak ya. Jadi kayak gitu. Jadi tidak bisa menikmati hidup. Oke, akan kembali saya Dokter Andre akan menyapa. Ada Sofia Nasa. Wow, udah mencolek temannya. Ada Ahza Nasa, Bekasi, Solo. Bekasi hadir dok, thank you. Ada Meta, selamat malam dokter, selamat malam juga. Kemudian ada ada Sophia Nasa, thank you udah mencolek temannya. Kemudian ada Rena Siregar Nasa, hadir Lampung Tengah dok. Wow. Kemudian ada Sophia Nasa. Wah, ini ada Pipit Vinolia. Ada Pipit Vinolia, oke. Ada Pipit Vinolia membagikan testimoninya. Assalamualaikum dokter, testimoni nenek saya dok. Nenek saya umur 78 tahun. Kata nenek saya, setiap pagi semenjak minum Vitanustin, badan jadi segar, nggak lemes. Wow, mantap. Dan nggak lemes badannya. Oke, sebentar. Oke. Ini banyak banget testimoninya, jadi saya harus baca dengan seksama ya. Kemudian pencernaan juga lancar karena sebelumnya nenek saya ini ada penyakit wasir gitu dok. Oh ya,
Kemudian alhamdulillah sekarang wasirnya juga udah sembuh dok. Dan ini sudah konsumsi box ketiga. Wow mantap kan. Jadi teman-teman semua, dari awal perjumpaan saya dengan teman-teman semua di daring ini, di live streaming ini, saya banyak menjelaskan tentang manfaat dari Vitanustin. Karena Vitanustin ini memang uh, hadir untuk kesehatan keluarga Indonesia. Memang dari bahan alami herbal dan banyak penjelasan tentang saya, dan salah satunya yang tadi ditesti oleh sahabat Vitanes, Pipit Vinolia ini, bahwa neneknya usia 78 tahun awalnya memang ketika bangun pagi badannya selalu pegel, dan setelah minum Vitanustin, Bu Pipit Vinolia ini memberikan testi bahwa badannya menjadi lebih enak. Dan awalnya nenek ibu Pipit Vinolia ini menderita wasir, dan setelah konsumsi yang box ketiga ini kesehatannya menjadi lebih baik. Jadi memang di sini jangan beranggapan negatif tentang apa yang telah disampaikan oleh Dokter Andri, bahwa Dokter Andri ini, wah Dokter Andri lagi jualan nih biar laris nih. Oh, jadi bukan seperti itu. Jadi jauh dari kalimat itu. Saya banyak memberikan penjelasan bahwa manfaat dari ekstrak kulit manggis, bahwa Dokter Andri banyak menjelaskan tentang manfaat dari ekstrak kulit manggis. Kemudian banyak juga menjelaskan dari manfaat dari mengkudu yang sudah-sudah. Jadi kalau ingin tahu dan kepoin, bisa klik di Facebook teman-teman, bisa klik di vitanustin.co.id. Jadi di situ Dokter Andri banyak menjelaskan tentang manfaat dari ekstrak kulit manggis, kemudian manfaat dari mengkudu, kemudian manfaat dari apalagi buah apel, kemudian bunga rosella, daun sirsak, dan madu murni. Dan di situ banyak banget penjelasannya sudah saya jelaskan. Nah, salah satunya menjelaskan tentang wasir. Nah, wasir ini memang ini sudah ada testingnya, dan luar biasa. Terima kasih sekali dan selamat. Saya ucapkan selamat sudah menjadi lebih baik ya. Karena saya yakin itu juga karena berkat tangan Tuhan, bukan hanya berkat tangan Vitanustin aja. Jadi karena memang berkat tangan Tuhan yang sudah menyembuhkan atau mengurangi gejala. Dan saya yakin juga berkat tangan dokter ahli, dokter-dokter yang sudah berkarya untuk membantu menyembuhkan. Jadi memang Vitanustin ini hadir sebagai terapi penyeimbang ya, selain terapi utama gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada dokter-dokter semua yang sudah banyak mendukung acara ini juga, sahabat-sahabat Dokter Andri semua, karena mereka tahu bahwa besar manfaatnya dari kandungan bahan alami memang banyak sudah dikonsumsi oleh leluhur kita. Jadi gitu, jadi banyak dikonsumsi oleh leluhur kita yang memang pantas disajikan sebagai terapi penyeimbang selain terapi medis utamanya. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, gimana dok, saya harus ke dokter? Iya harus, karena memang harus tahu apa yang jadi masalah utamanya. Kemudian sebagai terapi penyeimbangnya untuk mencegah sakitnya, dan mencegah sakitnya bisa dikonsumsi dari bahan alami yang berasal dari alam. Seperti itu ya. Kemudian ada Nova. Wow, Nova. Assalamualaikum dokter, saya dari Rangel Tuban, Jatim hadir dok. Wow, thank you banget. Ya, sudah dari Tuban, sudah hadir di sini Bu Nova. Kemudian ada Feni, selamat malam dokter, dari pesisir barat hadir. Wow, mantap. Kemudian ada dari Pandeglang, Banten, ada Mujadid, buka peluang usaha. Wow, mantap. Iya. Kemudian di sini akan saya sapa juga teman-teman yang sudah hadir dari Aji Barang, hadir dok. Waalaikumsalam, dari Sarno Fatur Rohman. Nah, banyak teman-teman saya yang dari bekerja di RSUD Aji Barang ya. Banyak ada dokter Hesa, SPOG, kemudian ada yang lagi pendidikan PPDS jantung, ada juga, kemudian ada teman-teman di garda terdepan dari di RSUD, di teman-teman IGD, kemudian teman-teman Bangsal ya. Buat semua yang sudah hadir juga menyaksikan streaming ini, saya ucapkan terima kasih dan halo, salam sehat buat teman-teman semua yang ada di RSUD Aji Barang. Salam ya Pak Sarno buat teman-teman yang ada di RSUD Aji Barang, dan banyak juga teman-teman saya juga yang dari Aji Barang ya. Pak Sarno sehat selalu.
buat teman-teman, buat keluarganya ya. Thank you banget. Kemudian ada saya akan loncat ke Henny NASA. Wow, sudah membagikan video live streaming ini. Kemudian Jogja hadir dok. Wow, thank you banget. Kemudian ada Rahma NASA. Assalamualaikum dokter, Medan hadir. Wow, luar biasa ya, jauh-jauh ya tamunya dokter Andre di live streaming ini. Ada Nesi Aurora juga. Neni Aurora dari Palembang hadir dok. Semangat dok, sehat selalu. Thank you, sehat selalu juga Neni Aurora. Kemudian yang sudah membagikan, terima kasih. Ada Bu Eni Febrinasa. Semoga beruntung Bu Eni. Kemudian ada Siti Fananis. Selamat malam dokter Andre. Testimoni dari saya. Aduh, wow, dokter Andre mau membacakan testimoni. Aduh, lagi. Oh my god ya. Terpaksa harus banyak dari bawahnya. Selamat malam dok. Jadi dokter Adi nggak sempat bacain testimoninya. Wah, maaf banget. Dari Pamekasan, thank you banget. Ada Faizah Sukronasa, kemudian Adi Rohaiti Bandung hadir dok. Ada Adeng juga, ada Sugiyarti Herbalis Nasa, ada Palembang, ada Dira, thank you banget Dira Kudroti, Ibu Kudroti Nasa ini sudah membagikan kepada teman-teman dan menyinggol teman-temannya. Kemudian dari Ibu Siti Mubasiroh Lampung hadir tengah dok. Wow. Kemudian saya akan cari pertanyaan. Maaf sebentar yang terskors. Oh dok, ada dok, badan aku gampang capek, terus pinggang bagian bawah sering sakit kalau bangun tidur. Minum Vitanostin bisa nggak dok tuh mengobatinya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Suhariah Nasa. Jadi buat teman-teman Vitanos semua, ada pertanyaan menarik dari Suhariah Nasa. Suhariah Nasa ini punya masalah bahwa kalau bangun tidur pinggang bagian bawah itu sering sakit. Kemudian pinggang bagian bawah itu sering sakit, apakah bisa terselesaikan dengan Vitanostin? Nah, pertanyaannya sangat menarik ya, bahwa kandungan di dalam Vitanostin itu ada mengkudunya. Nah, mengkudu ini sangat bermanfaat untuk mengobati artritis. Nah, keluhan yang Suhariah ini ada hubungannya dengan artritis atau mialgia atau gangguan otot ya, gangguan otot, kemudian gangguan alat gerak juga. Nah, kebetulan gitu. Nah, mengkudu yang ada di dalam kandungan Vitanostin bisa untuk meredakan rasa nyeri. Nah, seperti itu. Nah, lepas dari pertanyaan ini, bahwa Vitanostin ini hadir bisa untuk mengurangi atau menurunkan kadar asam urat. Jadi perlu diketahui bahwa Vitanostin ini bisa untuk menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh. Nah, selain itu, kadar kolesterol dan trigliserid. Nah, kadar kolesterol itu memang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi, jika kondisinya itu berlebih, nah berlebihnya itu berapa dokter? Berlebihnya itu jika angkanya lebih dari 200. Loh, berarti dengan itu saya harus mengunjungi dokter dong? Iya dong. Karena apa? Karena untuk mengetahui, misalkan ada pasien saya nih datang dari rumah, dia sudah keluhannya pegel-pegel di bagian tengkuk sebelah sini dan sini, kemudian menjalar ke sini, kemudian ke leher. Dia sudah datang karena rumahnya di pedesaan, dia sudah mendatangi teman-teman medis, perawat dan bidan, tapi tidak ada perbaikan di sana. Kemudian dia datang di rumah sakit, ketemu dengan saya. Saya bilang, apakah sudah cek kolesterol? Apa itu kolesterol? Lah, ternyata tidak tahu. Oke. Kemudian sudah cek trigliserid, mereka juga tahu. Apa itu dokter? Apa itu dok trigliserid? Nah, kolesterol akan menjadi masalah jika kandungan atau kadar
melebihi batas normal tubuh. Jadi seperti itu. Jadi kolesterol dan trigliserid akan menjadi masalah jika kadarnya berlebihan di dalam tubuh. Berarti kolesterol itu tidak baik ya dok? Trigliserid itu tidak baik ya dok? Tidak. Karena kolesterol dan trigliserid memang dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi menjadi masalah jika kadarnya berlebihan di dalam tubuh. Nah, kadarnya yang berapa ya? Kalau untuk kolesterol di atas 200 nilainya. Kalau untuk trigliserid ada beberapa lab nilai rujukannya itu lebih dari 150 sehingga disebut dengan kelebihan kadar trigliserid. Ada juga yang lab memberikan itu kalau lebih dari 200 ya gitu ya. Nilai normalnya. Nah, untuk seperti itu, nah, yang terpenting kalau memang kadarnya kolesterol lebih dari 200 biasanya sudah bisa menimbulkan keluhan. Ada juga yang kolesterolnya sampai 300, 350, tapi tidak ada keluhan. Justru ini adalah yang berbahaya. Ya. Tidak ada keluhan, tapi ketika dicek tinggi sekali. Tapi ada juga yang menimbulkan keluhan, tapi ketika dicek kolesterolnya cuma 250. Atau trigliseridnya cuma 215. Tapi sudah menimbulkan keluhan. Nah, keluhan tersebut adalah alarm tubuh. Alarm tubuh ini misalkan sudah memberikan sinyal sakit, tit. Berarti seseorang kalau sudah sakit baru sadar, dia harus ke dokter untuk memeriksakan dirinya. Nah, dokter akan menganalisa dengan tepat dan dengan cepat sehingga keluhan tersebut bisa segera teratasi. Karena apa? Karena bahaya dari kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya stroke. Maaf, saya tidak menakut-nakuti karena ini berbicara tentang ilmiah. Jadi seperti itu. Jadi kalau kolesterol jahat menyumbat aliran pembuluh darah yang ada di otak akan menyebabkan terjadinya stroke. Nah, stroke sendiri terbagi menjadi dua. Ada stroke perdarahan atau disebut dengan stroke hemoragik. Dan yang kedua, stroke penyumbatan pembuluh darah, yaitu stroke non-hemoragik, SNH dan SH. Kalau SNH, stroke yang menyumbat pembuluh darah, stroke non-hemoragik namanya. Kalau stroke hemoragik, pembuluh darahnya pecah, tar. Gitu. Bayangin aja. Pembuluh darah di otak jika tersumbat akan menjadi masalah. Itu karena pola hidup yang tidak sehat. Memasukkan semua makanan tanpa kita membatasi apa yang masuk di dalam makanan. Sebagai manusia yang bijak, dengan adanya live streaming ini memberikan edukasi yang sangat bermanfaat. Karena itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Karena banyak orang yang tidak tahu tentang bahayanya kalau kelebihan kolesterol karena dari makanan. Gitu ya, kolesterol yang tinggi. Jadi sebab itu kita kadang tidak bisa mengerem makanan, tapi kita bisa mengobati kekilafan kita terhadap makanan tersebut. Salah satunya dengan mendatangi dokter dan salah satunya dengan mencegah supaya kita tidak sehat. Sehingga pertemuan di live streaming ini mengajarkan bahwa kita bisa memulai cara sehat tersebut dengan bahan alami dari herbal. Nah, kita harus bisa memulai dengan cara itu. Kemudian cara sebagai terapi penyeimbang. Kemudian selalu rajinlah untuk berolahraga. Kemudian rajinlah untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur. Dan dipilih sayuran yang sehat. Kemudian jangan lupa untuk memberikan anti radikal bebas. Sebab itu, Vitanostin hadir sebagai solusi sehat keluarga Indonesia. Karena di kandungan Vitanostin ada anti radikal bebas, kemudian bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh, kemudian bisa menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh, bisa menurunkan kadar trigliserid di dalam tubuh. Dan jangan lupa, ada juga untuk menurunkan atau menstabilkan kadar gula darah. Nah, berbicara tentang stroke, tadi yang saya jelaskan penyebab dari kolesterol bisa terjadi karena penyumbatan dari pembuluh darah atau disebut dengan stroke non-hemoragik. Disebabkan kolesterol atau trigliserid yang tinggi. Nah, kalau yang stroke hemoragik gimana dok? Nah, kadar atau stroke hemoragik terjadi karena lemahnya dari lumen pembuluh darah yang ada di di otak. Karena apa? Karena
tekanan yang tinggi dan kemudian selang dari pembuluh darah di otak itu yang sudah rapuh, bayangkan tinggi sekali tekanannya. Nah, tekanan itu dari mana? Tekanan darah tinggi. Sehingga orang yang mudah marah atau marah-marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemudian tidak bisa menjaga makanan yang masuk dengan kadar garam tinggi, nah harus dikurangi. Kemudian karena kadar garam tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Kemudian harus juga memilih makanan yang tidak menyebabkan darah tinggi. Mengaktifkan jadi terganggu. Nah, akhirnya menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Kalau tekanan darah tinggi, kemudian saking tingginya, kemudian lumen atau keadaan pembuluh darah di otaknya rapuh, pasti akan pecah, sehingga terjadi serangan stroke. Ya, serangan stroke itu seperti apa sih, Dok? Ya, dari atas tuh biasanya matanya, salah satu matanya misalkan yang lemah itu kiri gitu ya, tidak bisa membuka dengan sehat. Kemudian lidahnya ke kiri, kemudian bicaranya pelo kayak gitu ya, pelo tahu ya, pelo ya, tidak jelas kayak gitu. Kemudian merot gitu ya, merot ke kanan atau ke kiri. Kemudian salah satu bagian tangannya itu misalkan yang kena kiri ya kiri yang lemah gitu, kanan yang lemah, atau yang kena kaki kiri ya kiri yang lemah, atau kaki kanan ya kanan yang lemah. Jadi itu sangat mengganggu sekali itu artinya tidak bisa berkarya dalam hal positif, tidak bisa bekerja dengan baik, kemudian tidak bisa berpikir dengan baik, kemudian akibatnya perekonomian akan menjadi buruk dan semua akan menjadi sia-sia. Sehingga saya mengatakan dari awal bahwa kesehatan itu merupakan investasi yang sangat baik dan memang sangat dibutuhkan. Sehingga itu. Jadi untuk teman-teman semua, jagalah kesehatan pembuluh darah, baik itu pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, ya, di mana seperti itu ya. Nah, pembahasan ini sudah sangat menarik di sini. Nah, bagaimana, Dok, tentang trigliserid? Nah, trigliserid itu adalah lemak yang suka menempel di pembuluh darah jantung. Itu adalah trigliserid. Nah, berkata tekan jantung, nah jantung manusia sebesarnya sekepalan gini. Jadi kalau Dokter Andre jantungnya sebesar apa? Ya kurang lebih sebesar kepalan segini. Dan itu nempelnya di sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Dari awal kita lahir, jantung kita sudah berdetak, ya. Dari usia 0 hari, mulai detik pertama kita lahir, cenger gitu ya. Di dunia ini detak jantung manusia sudah berdetak. Kalau ditanya usia misalkan usianya berapa, Bu? Saya usianya 30 tahun. Nah, sudah 30 tahun jantung ini berdetak. Kalau tidak dipelihara dengan baik, dengan sehat, oleh tubuh kita sendiri, oleh diri kita sendiri, lantas siapa yang akan memeliharanya atau akan membuat jantung kita sehat? Bayangin, sebesar kepalan tangan menempel di dalam tubuh yang menggerakkan tubuh kita bisa hidup. Kalau kita tidak memeliharanya dengan baik, lantas siapa lagi? Kalau menjaga kesehatan diri sendiri aja tidak bisa atau tidak mampu, terus bagaimana? Gitu ya. Dan bayangkan, ada banyak organ yang bekerja di dalam jantung. Maksudnya ada banyak yang bekerja untuk jantung. Salah satunya aliran pembuluh darah, kemudian darah yang membawa oksigen, kemudian di situ ada juga katup jantung, kemudian ada aliran pembuluh darah jantung, ada aliran arteri, ada aliran vena. Gitu ya. Bayangkan dia sudah bekerja selama 30 tahun. Karena orang itu usianya 30 tahun. Kalau usianya umur 38 tahun gimana, Dok? Ya itu usianya sudah 78 tahun. Dan bayangkan kalau kita tidak memeliharanya itu. Dok, gimana kalau jantung itu berhenti 1 detik? Oke.
Mau dicoba? Saya sih nggak mau. Nah, sebab itu tetap harus jaga kesehatan karena berbicara tentang trigliserid, trigliserid ini memang lemak yang suka menempel di pembuluh darah jantung. Jadi hati-hatilah. Terus makanan yang mengandung trigliserid apa, dokter? Perlu diketahui. Simple. Dan kita tanpa menyadarinya itu. Apa? Ada yang bisa jawab? Saya kasih waktu 5 detik ya. Udah? Minyak jelantah. Kalau orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, orang Yogyakarta, orang Jakarta, mungkin ada yang tahu ya karena mereka berasal dari, kemudian ada dari orang dari Lampung karena kebanyakan orang Jawa tinggal di Lampung. Dia tahu minyak jelantah itu apa. Minyak jelantah itu minyak yang memang sudah digunakan berkali-kali. Ya, misalkan minyak itu dituang ke dalam wajan, kemudian untuk menggoreng ayam goreng yang pertama. Selesai ayam goreng yang pertama ditiriskan, untuk menggoreng ayam goreng yang kedua. Untuk tempe, kemudian tahu, kemudian itu selama berkali-kali dan minyaknya itu menjadi minyak jenuh. Ya, lemak jenuh. Nah, ini menyebabkan lemak jenuh. Nah, minyak jelantah ini yang menyebabkan biasanya tinggi kadar trigliseridnya. Dan jenis makanan apa ya? Jenis makanan yang berlemak. Tapi kalau beda dengan kolesterol, kayak gitu. Kolesterol juga bisa menghambat aliran darah di otak, bisa juga. Kalau kolesterol bisa menyumbat di jantung, enggak dong, bisa. Tetapi kesukaan memang trigliserid juga nempel di pembuluh darah jantung. Kok bisa ya, Dok ya? Padahal cuman makan doang, tapi kok bisa ya masuk ke pembuluh darah jantung? Ya jelas, karena ketika masuk ke dalam mulut, makanan itu diolah sangat nikmat ya, karena ada enzimnya di dalam mulut, kemudian ada rasa nikmat di dalam lidah, kemudian dihantarkan ke aliran pencernaan, kemudian dipecah menjadi sari-sari makanan, kemudian diedarkan seluruh tubuh. Lemak jenuh tersebut trigliserid, kolesterol, asam urat, dan ada kadarnya tingginya kadar gula darah tersebut ikut aliran darah. Nah, kemudian ada yang dipasok juga melewati jantung. Nah, ada yang nempel. Akibatnya lemak-lemak tersebut nempel di pembuluh darah jantung. Semakin lama, selama bertahun-tahun nempel, akan menjadikan plak atau penyumbatan di aliran pembuluh darah jantung. Kalau dia nempelnya di pembuluh darah jantung, akan mengakibatnya terjadi serangan jantung. Kalau terjadinya menyumbatnya di aliran pembuluh darah otak, menjadi serangan stroke. Kalau sudah seperti ini, amit-amit, nggak ada yang mau pasti. Nah, pentingnya kita menjaga tubuh kita. Nah, tubuh kita dari masalah tersebut. Oke, berbicara tentang itu. Nah, berbicara tentang kadar kolesterol yang tinggi, kadar trigliserid tinggi, bisa dicegah. Kita harus sehat. Kita harus memperhatikan diri kita. Kalau sudah sakit, datanglah ke dokter, karena nanti masalah akan diketahui. Dan pilihlah obat dokter dan minumlah obat dokter tersebut. Dan pilihlah terapi penyeimbang dengan cara memilih dari bahan alami yang berasal dari alam. Pilihlah yang kandungannya ada ekstrak kulit manggis, kemudian ada mengkudunya, dan memilih ada yang bunga roselanya, dan memilih yang ada buah apelnya, dan memilihlah yang ada sirsaknya. Supaya olahan tersebut enak, pilihlah yang juga ada madunya. Kalau sudah enak, kemudian bermanfaat, besar khasiatnya, apakah itu cukup? Belum cukup. Pilihlah yang mudah didapat, harganya terjangkau, dan mudah disajikan, dan dibawa kemana-mana. Itu yang paling penting. Nah, pilihlah itu,
Karena itu sangat besar manfaatnya untuk tubuh kita. Betul banget. Nah, berbicara tentang itu, bisa nggak dok kalau dari bahan alami yang dokter sebutkan tadi bisa untuk menstabilkan kadar gula darah? Bisa banget. Nah, teman saya ini kadar gulanya itu tinggi dok, tapi dia punya asam urat yang dia punya kadar gulanya sangat rendah, 70, 60 gitu ya. Kemudian, nah, perlu kita tahu kadar gula darah manusia itu baiknya berapa? Di bawah 200, tapi tidak boleh kurang dari 50 ya. Terus kalau lebih dari itu, ayo segera warning. Alarm tubuh akan berbunyi. Kalau di bawah 50 gimana? Nah, alarm tubuh akan berbunyi juga, akan lemes, kemudian berkunang-kunang, cepat lelah, kemudian tiba-tiba kayak hilang kesadaran seperti itu kalau di bawah 50. Kalau di atas 200, nah segera periksakan juga ke dokter ya. Nanti di situ. Kemudian maaf sebentar tadi tentang trigliserid. Tentang trigliserid, alarmnya yang bunyi apa dokter? Alarm kalau tinggi, nah misalkan terjadi chest pain atau nyeri dada. Nyeri dada khas jantung adalah nyeri dada kiri. Kemudian tembus ke belakang, ke punggung. Kemudian nyerinya menjalar, kemudian jalar ke sini, kemudian ke lengan. Kemudian nyeri-nyeri tidak hilang dalam 5 menit tidak hilang. Snut gitu terus. Dan berangsur-angsur terus dan menyebabkan sesak nafas. Kalau sudah mempunyai gejala tersebut, jangan ditunda. Segera datangi tempat kesehatan terdekat. Baik itu klinik, baik itu puskesmas, baik itu praktek dokter pribadi, karena nanti akan dianalisa dengan baik. Kalau memang dekat dengan rumah sakit, itu yang paling tepat dekat dengan rumah sakit. Karena dokter pasti akan mendiagnosis atau melakukan anamnesa, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan rekam jantung. Nah, dari rekam jantung atau ECG atau EKG tersebut akan didapatkan diagnosis yang tepat. Dokter harus berbuat apa? Kalau sudah terjadi tersebut, maka kalau sudah terjadi serangan jantung, itu serangannya sangat cepat sekali. Hitungan detik, dokter dengan cepat tepat akan mendiagnosis. Seperti saya gitu ya. Ini langsung akan melakukan treatment. Tapi kebanyakan memang kalau dia datang ke rumah sakitnya itu cepat dan tepat, maka dokter akan menganalisanya dengan cepat dan tepat juga, dan penanganannya akan sangat membantu membuat pasien tidak menjadi keadaan buruk gitu ya, atau menjadi hidup. Pasti akan menjadi hidup dan keadaannya akan membaik. Nah, tapi kalau terlambat, nah, beda lagi ceritanya. Nah, sebab itu kita harus sebagai sehat harus menjaga kesehatan dengan cara yang sehat seperti itu ya. Nah, berbicara tentang gula darah. Nah, rendahnya kadar gula darah menyebabkan terjadinya hipoglikemi atau bisa menyebabkan keadaan apa? Keadaan ada yang tahu? Keadaan di mana bisa terjadi tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba tidak sadar. Nah, hati-hati di situ. Kita harus tahu ya keadaan-keadaan tersebut. Makanya kalau menemukan orang pingsan, segera dibangunkan. Kemudian cari bahan yang menyengat seperti minyak kayu putih, kemudian tempelkan hidung, kemudian aroma-aroma yang memang bisa membuat orang itu bangun seketika gitu ya, atau diperiksa lagi. Bangun. Kalau tidak bangun, udah begini kok nggak bangun, udah dibawa juga bangun, segera langsung dibawa ke minta pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit, karena di situ nanti akan terdiagnosis, kemudian dibantu. Bisa juga orang tersebut terkena serangan jantung, atau juga karena kadar gula darahnya rendah, atau kadar gulanya terlalu tinggi, atau keadaan psikis juga bisa. Nah, atau keadaan apa lagi? Karena stroke, betul, bisa juga. Terus karena apa lagi? Karena gangguan pernafasan juga bisa. Ya, gitu ya. Nah, berbicara tentang itu kita harus care kepada orang juga gitu ya. Nah, sebab itu
kita harus supaya keadaan itu tidak terjadi kepada keluarga kita atau saudara kita, maka kita harus menginformasikan info-info yang menarik ini kepada mereka karena ini sangat bermanfaat gitu. Dan berbicara tentang kadar gula darah tinggi itu juga memang harus dijaga makannya, kemudian dijaga pola makannya, kemudian porsi makannya kayak gitu. Nah, kalau ada juga kasus pasien juga dengan kadar hipertensi gitu atau tingginya tekanan darah. Nah, kalau ternyata dok teman saya ini berbicara tentang gula darah dulu. Nah, kemudian yang tadi dengan kasus asam uratnya tinggi tapi tekanan darahnya rendah. Apakah dengan konsumsi yang dokter sebutkan tadi Vitanustin terus kadar gulanya bisa ngedrop dok? Enggak. Karena yang disehatkan adalah yang mengatur si sistem gula darah tersebut yang disehatkan. Jadi jangan khawatir. Seperti itu ya. Kemudian kalau saya punya teman dok nih, salah satu anggota keluarga, bukan teman ya, salah satu anggota keluarganya juga ada yang mengalami cenderung tekanan darahnya rendah, tetapi kadar trigliseridnya tinggi. Nah, gitu. Nah itu lebih waspada, harus hati-hati. Justru malah takutnya itu ada ya sumbatan, itu yang bahaya. Sumbatan ada sumbatan pembuluh darah di jantungnya, itu bahaya. Nah sebab itu untuk menstabilkannya jangan takut kalau udah kadar gula tingginya rendahnya tekanan darah tersebut menjadi drop, itu jangan takut. Yang disehatkan adalah pengatur dari tekanan darah tersebut ya dengan Vitanustin. Jadi sampai sini mungkin teman-teman sedikit fresh ya penjelasan yang saya jelaskan tadi. Oke. Mungkin ada testimoni. Ini ada pertanyaan juga dari Haris Khan Nasa. Dokter Andre, saya mau tanya, bagi yang sudah punya penyakit batu ginjal, apakah dengan minum Vitanustin bisa membantu menyembuhkan batu ginjal? Nah, batu ginjal tersebut biasanya disebabkan karena yang pertama daerah geografisnya. Daerah geografis dari tempat tersebut memang tingginya kadar baktu oksalatnya. Biasanya berasal dari minuman, air ininya yang ada di daerah tersebut. Kemudian direbus, kemudian diminum. Nah, gimana dok cara yang baik untuk memilih air minum? Sedangkan keluarga kami adalah keluarga yang pas-pasan kayak gitu ya, tidak mampu membeli air mineral dengan cara membeli, tapi kita mampunya ngambil dari sumur kemudian kita minum gitu. Padahal ini terjadi pada keluarga yang memang orang tuanya ada batu ginjal, tapi anaknya bertanya, supaya saya tidak terkena gimana dokter? Nah, cara yang paling efektif adalah jangan takut, tetap pakai air sumur tersebut, tapi memang harus mengeluarkan uang yang agak banyak ya, karena harus memberi gentong isi air tersebut. Nah, gentong isi air tersebut misalkan harus diambil nih, itu harus gentong tersebut harus didiamkan atau bermalam minimal sehari. Nah, untuk apa dokter itu? Untuk supaya mengendap. Kalau nggak percaya, saya bilang gitu. Kalau nggak percaya, sekarang siapkan botol yang bening, kemudian air sumur tersebut diisi ke botol bening tersebut. Kemudian kamu ambil kamu kasih penelitian dua botol tersebut. Satu langsung botol tersebut diisi, terus dituang ke tempat untuk merebus air, kemudian kamu minum. Nah, yang satunya, yang botol B itu didiamkan selama sehari. Maka nanti setelah 24 jam
botol tersebut tiba-tiba ada endapan putih-putih kayak gitu. Nah, endapan putih-putih ini yang berpotensi, ya betul, terjadinya batu. Nah, tersebut, nah betul banget, potensi terjadinya batu karena dia mengendap di ginjal atau mengendap di saluran kencing. Nah, nah itu, bayangkan aja, dia bertahun-tahun dimasuk ke dalam mulut, kemudian mengendap di ginjal, mengendap di saluran kencing. Nah, caranya gimana, Dok? Nah, ambil bagian, jadi jangan sampai endapan air ini naik ke permukaan, tapi diambil airnya secara perlahan-lahan, yang bagian atas, nah gitu. Kalau endapannya itu kalau sudah cukup didiamkan aja, kemudian dibuang, kemudian dicuci lagi, kayak gitu. Ini adalah cara yang paling efektif. Kalau bagi ekonomi keluarga yang mampu, biasanya memilihnya air mineral, gitu ya, yang seperti iklan-iklan di televisi itu air mineral. Tapi tidak semua keluarga Indonesia itu mampu, sehingga semoga penjelasan di saya ini bermanfaat ya. Jadi direbus, kemudian mendidih, kemudian disajikan. Nah, Dok, saya ini beli air mineral tapi Dok, isi ulang yang memang sudah bukan brand merek tertentu tapi gitu. Nah, tetap saya sarankan untuk tetap direbus ya, jangan lupa untuk direbus, karena ketika saya kuliah, kakak kelas saya itu meneliti tentang itu. Ternyata ada beberapa yang memang, ya mohon maaf, tapi tidak semua ya, bukan kemasan yang mempunyai brand, bukan. Kalau yang mempunyai brand, kemasan yang bagus, yang mempunyai nama, itu tidak. Memang teman saya itu, kakak kelas saya itu waktu itu di kedokteran, masih kuliah gitu, memang ada beberapa brand tertentu dia uji, tapi memang ujinya itu yang ada brandnya khusus, yang memang sudah terkenal di televisi dan macam-macam, sudah banyak dikonsumsi selama bertahun-tahun di Indonesia. Memang tidak ada kandungan bakteri Escherichia coli atau E. coli. Jadi, tapi beda dengan air isi ulang. Air isi ulang yang memang beli di ada ini loh, rumahan-rumahan yang memang untuk itu, memang mereka kakak kelas itu meneliti ada E. coli-nya. Gitu. Escherichia coli ini penyebab paling sering terjadinya bakteri di pencernaan. Jadi kayak gitu, menyebabkan itu. Jadi menyebabkan sakit perut, kemudian menyebabkan banyak hal ya. Jadi gitu. Tapi tidak membahayakan. Tapi juga harus waspada kayak gitu. Jadi saya sarankan tetap harus direbus meskipun dia sudah. Nah, gimana Dok kalau yang punya brand tertentu? Kalau brand tertentu silahkan. Tapi setahu saya kalau brand tertentu ya sudah cukup, tidak perlu diinterferensi macam-macam, harus direbus dan macam-macamnya. Tapi kalau yang air sulingan yang beli 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, yang dalam satu galon besar itu harganya cuma 5.000, nah patut diwaspadai, harus direbus gitu. Kalau nggak percaya, cek di lab mikrobiologi, karena di situ pasti ada kandungan E. coli-nya. Sebab itu, nah harus benar Pak, harus direbus untuk preventif tubuh kita. Preventif. Nah, seperti itu. Bisa juga botol kemasannya itu juga sebenarnya nggak boleh ya, tapi ya sudahlah. Oke, whatever itu. Berbicara tentang kasus yang baik, jadi kita harus menseleksi apa yang masuk di dalam mulut, menseleksi apa yang kita hirup, kemudian menseleksi apa yang kita lihat, gitu, dan kita dengar. Jadi kita harus menseleksi gitu supaya kita sinkron antara apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan sinkron. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi tentang batu ginjal. Nah, apakah Vitanestin itu bisa membantu? Jawabannya bisa membantu untuk meredakan rasa nyeri yang ada di pinggang. Loh, kok bisa pinggang Dok? Ya, karena tempat ginjal itu berada di pinggang. Seperti itu ya. Kemudian bisa terjadi karena nyeri pinggang itu bisa juga karena penyakit adanya batu ginjal, bisa juga karena gangguan otot yang ada di pinggang. Jadi kalau keluhan itu terjadi terus menerus padahal sudah berolahraga, sudah makanan yang sehat,
tetapi kok pinggangnya masih sakit, ayo cek ke dokter terdekat. Lakukan ultrasonografi atau USG, bertemu dengan dokter yang tepat, maka solusinya bisa didapat. Kalau sudah didapat solusinya, kalau misalnya terdiagnosis yaitu batu ginjal, maka si batu itu harus di laser. Nah, setelah itu saya takut dong kalau di laser sudah diobati, tapi memang sangat lama. Kemudian terapi penyeimbangnya dengan yes, betul sekali, bisa membantu karena ada kandungan buah apel dan sirsak dan mengkudu yang bisa membantu untuk meredakan nyeri, meluruhkan batu tersebut. Yes, tapi tidak maksimal, sehingga saya mengatakan di sini Vitanostin hadir sebagai terapi penyeimbang. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Eni Reval Ani Purwasanti. Pertanyaannya sangat bagus ya. Oke, saya sapa juga di atasnya ada Rizky Amelia Sukabumi hadir, Dok. Ya, thank you udah hadir di sini ya. Saya bacakan pertanyaan dari Eni. Dok, untuk Vitanostin ini kan rasanya ada rasa asamnya. Jika dikonsumsi penderita kolesterol mempunyai masalah di lambung, bagaimana, Dok? Sebaiknya mengkonsumsinya. Nah, jangan khawatir bahwa Vitanostin ini banyak testi-testi kemudian memang dihadirkan sebagai solusi untuk menyehatkan pencernaan. Rasa asam di dalam Vitanostin ini jangan dikhawatirkan bisa mengganggu masalah pencernaan. Karena justru bisa menyehatkan masalah pencernaan yang memang ada masalah seperti perut kembung. Kemudian gangguan pencernaan seperti buang air besar. Nah, pernah di launching di Hotel Ritz di Jogja, salah satu kru kami, saya ingat sekali waktu itu saya lagi nginep di Hotel Ritz dan launching, bertemu dengan para mitra NASA, sahabat-sahabat NASA, dihadiri sangat banyak ya, ada 10.000 orang. Situ tentang NASA berkegiatan pukul 8 pagi dan selesai pukul 17. Malam harinya dalam persiapan itu, pada kegiatan itu berlangsung hari Minggu. Saya ingat banget tanggal 15 Juli 2019. Saya ingat banget itu salah satu tim kami ada gangguan masalah pencernaan karena ternyata dia lupa makan siang, kita sampai sore dan dia ngopi. Nah itu serangannya itu, sakitnya itu dia tuh bakal pukul 22. Dia sakit, bener-bener sakit banget, tapi dia bisa tahan. Dan pada kegiatan Minggu paginya pukul 7 dia benar-benar tidak bisa beraktivitas dengan baik. Pukul 6 dia mengetok-ketok pintu saya, tapi saya waktu itu sedang berolahraga di atas dan tidak tahu. Kemudian saya balik dari tempat fitness center, kemudian di hotel tersebut, di Ritz tersebut, dan saya balik lagi. Kenapa? Gitu kan pada pukul 8 ini ya. Oke, terus saya bilang sebentar saya ambilkan obat di mobil itu. Terus salah satu itu tim kami juga mengatakan gini, Dok, tadi ini dok, dari kuncinya dokter ini kan ada ini di sini, kunci cadangannya. Terus saya buka, kemudian saya lihat di mejanya dokter di hotel tersebut ada Vitanostin. Kemudian si salah satu tim kami ini sebelumnya memang saya suruh untuk disuruh salah satu tim itu untuk makan dulu gitu sebelum minum Vitanostin. Kemudian setelah makan, setelah 15 sampai waktu itu setelah 30 menit kemudian diberi Vitanostin. Seketika itu juga langsung memang sakit, kemudian tapi dia lebih nyaman, menjadi lebih nyaman. Kemudian kegiatan harus di panggung pukul 10 bisa berjalan dengan baik. Jadi saya bisa mengatakan di sini, dan dia kebetulan salah satu MC juga, mengelakinya MC juga di waktu itu di launching. Dia mengatakan benar-benar luar biasa ya, saya baru percaya kalau ternyata bisa memberikan efek yang sangat positif. Nah, itu bagian kecil penyelamatnya. Dan saya bilang, oke, kamu masih mau nggak minum obat yang ada di tas saya? Mau dong. Tapi nanti ya dok, sebelum makan siang minum obatnya dokter. Kemudian saya makan dulu dan nanti saya akan lanjutkan minum Vitanostin. Dan hari Seninnya, dia sudah tidak minum lagi obat, tetapi dia sekarang rutin minum Vitanostin untuk kesehatan pencernaan. Dan dia minum hanya sehari sekali karena untuk preventif. Nah, gimana kalau yang sakit? Nah,
pertanyaan yang bagus untuk dari tadi yang sudah ada di komen di kolom pertanyaan. Yang bagi yang punya asam urat yang tinggi gimana dokter? Yakinkan bahwa asam urat ini memang di kadar berapa? Di kadar 9 atau di kadar 10? Kalau di kadar tersebut sangat tinggi, minumlah obat dari dokter. Kemudian berikanlah Vitanostin sebagai terapi penyeimbang. Gitu. Oke. Buat teman-teman semua yang sudah hadir dan memberikan testimoni yang terbaik, saya ucapkan selamat dan terima kasih yang sudah hadir di sini. Waktu jualah yang harus memisahkan kita, dan Dr. Andre akan janji menyuguhkan suguhan yang bisa dinikmati, bisa suguhan tentang ilmu, kemudian dikombinasikan dengan hiburan, live musik dari rumah, kemudian bincang-bincang, kemudian bincang-bincang di luar masalah kesehatan. Nah, pasti teman-teman yang sudah kepoin di Facebook di vitanostin.co.id pasti akan tahu beberapa part-part tempat yang memang pernah Dr. Andre kunjungi. Semua itu Dr. Andre persembahkan untuk para Vitaners dan sahabat-sahabat NASA untuk menghibur teman-teman semua. Jadi gitu. Dan buat teman-teman yang ingin kepoin kegiatan sehari-hari Dr. Andre, bisa kunjungi di Instagram Dr. Andre di dr_andreas. Sekali lagi, bisa kunjungi Instagram dari Dr. Andre di dr_andreas. Jangan lupa untuk follow ya. Kemudian kalau yang teman-teman punya Facebook, bisa kepoin juga. Klik Facebook teman-teman semua, bisa kepoin di Andreas Freddy Arsanto. Nah, di situ bisa tahu seputar kegiatan Dr. Andre. Dan ingin mengajukan pertanyaan menarik, nanti bisa ajukan di kolom tersebut. Dan nanti buat teman-teman yang pertanyaan belum sempat terbacakan, testimoni yang belum sempat terbacakan, Dr. Andre minta maaf. Dan nanti akan dijawab oleh Dr. Andre di sela-sela acara ini. Oke? Buat semua yang sudah hadir di sini, Dr. Andre ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, selalu lakukan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Jadilah pelopor, pemutus rantai penularan COVID-19 di era new normal pandemi COVID-19. Kalau bukan kita yang memutus rantai penularan, siapa lagi? Jangan sampai keluarga kita menjadi korban COVID-19. Tetaplah hidup sehat, karena hidup sehat itu adalah hidup yang bahagia. Dan selalu berdoa setiap teman-teman semua melangkah. Dan jangan lupa, hadirkan Vitanostin di keluarga Anda. Karena Vitanostin, solusi sehat keluarga Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan live streaming Dr. Andre berikutnya. Dadah. Terima kasih.